Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Makro dengan judul Analisis Inflasi Pasca COVID-19. Dengan saya Fikri Indrawan Syadindra dengan NPM 254 6020 1067. Saya Zakia Nur Rahmadina dengan NPM 2546 0201 065. Saya Fitri dengan NPM 2546 0201 102. Saya Mutia Ramadhani dengan NPM 2546 0201 110. Saya Cesia Monika Lengkong dengan NPM 2546 0201 062. Saya Guntur dengan NPM 2546 0201 069. Saya Mika Robin dengan NPM 2546 0201 105. Saya Sheryl Natasha Felicia dengan NPM 2546 0201 064. Saya Jelviantia dengan NPM 2546 0201 021. Saya Diana Roeng Ruben dengan NPM 2546 0201 017. Selanjutnya, pemaparan kasus nyata dari inflasi pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memicu inflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada awal tahun 2020, inflasi justru rendah karena aktivitas ekonomi menurun dan daya beli masyarakat melemah. Data BPS menunjukkan inflasi Indonesia hanya sekitar 1,68% pada tahun 2020. Namun, setelah ekonomi mulai pulih pada 2021 sampai 2022, inflasi meningkat. Hal ini terjadi karena permintaan naik cepat, sementara pasokan barang masih terganggu akibat pandemi. Banyak pabrik sempat tutup dan distribusi barang terhambat sehingga harga-harga naik. Kasus nyatanya terlihat pada kenaikan harga minyak di dunia hingga di atas $100 per barel pada 2022 yang membuat harga BBM dan transportasi naik. Lonjakan harga minyak goreng di Indonesia akibat kenaikan harga bahan baku dan gangguan distribusi. Biaya pengiriman internasional meningkat tajam sehingga harga barang impor ikut naik. Akibatnya, inflasi Indonesia meningkat menjadi sekitar 5,51% pada 2022. Kondisi ini merupakan gabungan dari kenaikan biaya produksi dan permintaan yang meningkat. Kesimpulannya, inflasi saat pandemi terjadi ketika gangguan produksi dan distribusi, ditambah pemulihan ekonomi yang cepat, dampaknya langsung terasa pada kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan menurunnya daya beli masyarakat. Inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa itu naik, sedangkan pendapatan masyarakat tidak selalu ikut naik. Akibatnya, uang yang dimiliki masyarakat hanya dapat membeli beberapa kebutuhan lebih sedikit dibanding sebelumnya. Dalam kasus pasca COVID-19 ini, harga barang nyaris semuanya naik karena terjadi kendala pada produksi, distribusi, serta permintaan yang begitu banyak naik saat ekonomi mulai pulih. Dampaknya, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga daya beli menurun. Kesimpulannya, semakin tinggi inflasi, semakin menurun daya beli masyarakat, karena harga kebutuhan hidup lebih mahal, sedangkan kemampuan untuk membeli kebutuhan itu tidak kunjung bertambah. Inflasi pada masa pandemi COVID-19 dapat dijelaskan melalui konsep makroekonomi, yaitu kenaikan harga umum yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan agregat atau agregat demand dan penawaran agregat atau agregat supply. Pada tahun 2020, inflasi di Indonesia rendah sekitar 1,68% karena permintaan masyarakat menurun akibat pembatasan aktivitas sehingga daya beli melemah. Namun pada periode tahun 2021 sampai dengan 2022, inflasi meningkat hingga sekitar 5,51% seiring dengan pemulihan ekonomi. Permintaan masyarakat meningkat cepat, demand pull inflation, dan sementara penawaran masih terbatas akibat gangguan produksi dan distribusi selama pandemi. Selain itu, terjadi cost push inflation yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, seperti naiknya harga minyak dunia, harga CPO atau minyak goreng, dan biaya logistik. Kondisi ini menyebabkan harga barang dan jasa meningkat secara umum sehingga daya beli masyarakat menurun. Hal ini terjadi karena pendapatan tidak meningkat sebanding dengan kenaikan harga, sehingga nilai real uang berkurang. Dampaknya, masyarakat terutama berpendapatan rendah tidak mampu membeli barang sebanyak sebelumnya.
Inflasi saat pandemi merupakan kombinasi demand pull dan cost push inflation yang terdampak pada penurunan daya beli masyarakat serta berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi. Selanjutnya dalam menganalisis inflasi pasca pandemi COVID-19, terdapat dua konsep penting, yaitu indeks harga konsumen atau IHK, serta jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. IHK digunakan untuk mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Melalui IHK, kita dapat melihat bahwa inflasi Indonesia meningkat hingga sekitar 5,51% pada tahun 2022, yang berarti harga naik dan daya beli masyarakat menurun. Dilihat dari penyebabnya, inflasi ini merupakan kombinasi dari cost push inflation dan demand pull inflation. Inflasi mendorong biaya terjadi karena kenaikan biaya produksi, seperti naiknya harga minyak dunia yang berdampak pada BBM dan transportasi, serta kenaikan harga minyak goreng akibat bahan baku dan distribusi. Sementara itu, inflasi tarikan permintaan terjadi karena permintaan masyarakat meningkat begitu cepat saat ekonomi mulai pulih, sementara pasokan masih terbatas. Kombinasi kedua faktor inilah yang mendorong terjadinya kenaikan harga secara berkelanjutan pasca pandemi. Konsep konsumsi rumah tangga masa pandemi. Konsumsi rumah tangga merupakan penopang utama ekonomi Indonesia. Selama pandemi, pola ini berubah secara signifikan. Yang pertama, penurunan pengeluaran total. Terjadi kontraksi atau pertumbuhan negatif pada konsumsi rumah tangga karena ketidakpastian ekonomi dan berkurangnya pendapatan masyarakat. Yang kedua, perubahan struktur konsumsi. Masyarakat beralih dari konsumsi sekunder atau tersier ke kebutuhan primer, seperti bahan pangan, kesehatan, dan perlengkapan sanitasi. Yang ketiga, digitalisasi. Adanya tren peningkatan belanja daring sebagai bentuk adaptasi terhadap pembatasan sosial. Konsep kebijakan pengendalian inflasi terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan pemerintah. Kebijakan moneter. Bank Indonesia atau BI menggunakan instrumen moneter untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Yang pertama, penurunan suku bunga. BI menurunkan suku bunga acuan ke level rendah untuk merangsang likuiditas dan meringankan beban pinjaman masyarakat serta pelaku usaha. Yang kedua, kuantitatif easing. Melakukan injeksi likuiditas ke sistem perbankan untuk mendukung pembiayaan ekonomi. Yang ketiga, stabilisasi nilai tukar. Menjaga stabilitas rupiah agar harga barang impor tidak memicu inflasi yang berasal dari luar. Konsep kebijakan pemerintah atau fiskal dan non-moneter. Pemerintah berfokus pada sisi penawaran dan bantuan langsung guna menjaga daya beli tanpa memicu inflasi yang liar. Yang pertama, bantuan sosial atau bansos. Melalui program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai dan subsidi upah untuk menjaga tingkat konsumsi minimal masyarakat bawah. Yang kedua, operasi pasar dan manajemen stok. Menjamin ketersediaan bahan pangan pokok untuk mencegah lonjakan harga akibat kelangkaan barang di pasar. Yang ketiga, insentif pajak. Memberikan relaksasi pajak untuk merangsang konsumsi pada sektor strategis tanpa menaikkan harga jual di konsumen. Simpulannya, pandemi COVID-19 menyebabkan guncangan ganda, penurunan daya beli dari sisi konsumen, dan gangguan distribusi dari sisi produsen. Pengendalian inflasi dilakukan bukan dengan cara mengerem ekonomi, melainkan dengan kebijakan moneter ekspansif yang diimbangi dengan kebijakan fiskal protektif. Hasilnya, inflasi di Indonesia cenderung terkendali rendah selama pandemi. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan likuiditas tersebut benar-benar terserap oleh sektor real untuk memulihkan konsumsi rumah tangga ke level pra-pandemi.
Pada periode pasca pandemi COVID-19, tak khususnya tahun 2021 hingga 2023, Indonesia mengalami peningkatan inflasi yang cukup signifikan. Inflasi yang semula sekitar 1,87% pada tahun 2021 meningkat menjadi sekitar 5,51% pada tahun 2022 akibat kenaikan harga BBM, gangguan rantai pasokan global, dan meningkatkannya pemerintah masyarakat. Pada tahun 2023, inflasi mulai menurun ke sekitaran 2,61%. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mengambil kebijakan kenaikan suku bunga acuan. Suku bunga yang awalnya 3,50% pada tahun 2022 dinaikkan secara bertahap sehingga sekitar 5,75% pada tahun 2023. Kebijakan ini bertujuan untuk menekankan inflasi dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar. Ketika suku bunga naik, bunga pinjaman menjadi lebih tinggi sehingga masyarakat dan pelaku usaha cenderung mengurangi konsumsi dan pinjaman. Akibatnya, pemerintah terhadap barang dan jasa menurun sehingga kenaikan harga dapat dikendalikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan konteks selanjutnya, beserta dengan tujuan akhir. Pemerintah memberikan bantuan sosial seperti bantuan langsung, tunai atau BLT kepada masyarakat guna menjaga daya beli, terutama bagi kelompok pendapatan rendah. Pemerintah juga menerapkan subsidi energi serta melakukan operasi pasar untuk bahan pokok seperti minyak goreng dan beras, guna menstabilkan harga di pasar. Kebijakan-kebijakan tersebut diambil sebagai respon terhadap kenaikan inflasi yang berdampak pada masyarakat, dengan tujuan utama menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Saya akan membahas analisis inflasi saat pandemi COVID-19 dalam jangka pendek. Pada tahun 2020, inflasi di Indonesia rendah karena aktivitas ekonomi menurun dan daya beli masyarakat melemah. Namun, pada 2021 sampai 2022, inflasi meningkat karena permintaan masyarakat naik dengan cepat. Sementara produksi dan distribusi barang belum sepenuhnya pulih. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran yang menyebabkan harga-harga naik. Inflasi ini disebabkan oleh dua hal, yaitu cost push inflation akibat kenaikan biaya produksi seperti harga minyak, dan demand pull inflation karena meningkatnya permintaan. Dampaknya, daya beli masyarakat menurun dan harga kebutuhan sehari-hari meningkat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan Bank Indonesia mengambil kebijakan seperti menaikkan suku bunga dan memberikan subsidi. Analisis dampak jangka panjang bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada kenaikan harga minyak. Kenaikan harga minyak dalam jangka panjang dapat menimbulkan tekanan serius terhadap stabilitas ekonomi, terutama melalui peningkatan inflasi. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, BBM merupakan salah satu komoditas strategi yang berkontribusi besar terhadap inflasi karena digunakan hampir seluruh sektor, seperti transportasi, industri, dan distribusi barang. Ketika harga BBM naik, biaya produksi dan distribusi ikut meningkat sehingga mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara luas. Selain itu, kenaikan harga minyak juga dapat berdampak pada peningkatan biaya produksi, sektor pangan, dan kebutuhan pokok lainnya. BPS mencatat bahwa dampak lanjutan atau second-round efektif dari kenaikan BBM dapat memperkuat inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi masyarakat menurun dan dunia usaha menahan ekspansi. Dalam jangka panjang ini, kondisi dapat mengurangi stabilitas ekonomi makro. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, kenaikan harga minyak menyebabkan penurunan daya beli karena pengeluaran rumah tangga meningkat, terutama untuk kebutuhan energi dan transportasi. Berdasarkan data BPS, kenaikan harga BBM juga berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin karena kelompok berpendapatan rendah lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain itu, ketimpangan sosial dapat semakin melebar karena beban ekonomi yang dirasakan tidak merata. Demikian
Dengan demikian, kenaikan harga minyak dalam jangka panjang tidak hanya memicu inflasi dan mengganggu stabilitas ekonomi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi melemah. Di bagian akhir ini, saya akan menyampaikan penilaian kelompok kami serta kesimpulan dari seluruh pembahasan. Pertama, mengenai penilaian efektivitas kebijakan. Kelompok kami menilai langkah pemerintah dan Bank Indonesia sudah cukup responsif dan tepat sasaran. Kebijakan menaikkan suku bunga secara bertahap berhasil mengerem laju inflasi tanpa membuat ekonomi menjadi lesu. Namun, ada catatan penting. Pemberian bantuan sosial seperti BLT, BBM bersifat sementara. Kelompok kami berargumen bahwa efektivitas jangka panjang akan lebih kuat jika pemerintah lebih fokus pada kemandirian pangan dan energi, sehingga tidak terlalu rentang saat harga komoditas global melonjak lagi di masa depan. Kedua, kesimpulan. Dari seluruh analisis kami, dapat disimpulkan bahwa 1. Inflasi pasca pandemi adalah fenomena global yang dipicu oleh gangguan pasokan dan pemulihan pemerintah yang mendadak. 2. Dampak nyata pada penurunan daya beli, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Ketiga, sinergi antara kebijakan moneter yang disiplin dan perlindungan sosial yang tepat adalah kunci menjaga stabilitas ekonomi kita tetap terjaga. Inflasi memang tantangan besar, tapi dengan kebijakan yang terukur, kita bisa memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terlindungi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian analisis yang dapat kami sampaikan mengenai kasus inflasi pasca pandemi COVID-19. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf bila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.